Ya, halo Mitra Bisnis Kompak dan pemirsa semua yang luar biasa. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik tentunya ya. Nah, saya doakan semoga pemirsa semua selalu dalam kondisi yang sehat dan sejahtera nih ya. Meskipun tentunya kita semua masih di masa pandemi seperti saat ini ya. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat berjumpa kembali bersama saya Nicholas Yosi dalam acara Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Ya, dan tak lupa kami juga ingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir tentunya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Nah, kebetulan saya di studio juga sendiri nih ya, saya sedang berada sendiri. Oke. Jadi pemirsa di rumah, kalau tidak penting sekali nggak perlu ya kita keluar rumah ya. Cukup pemirsa semua duduk manis di rumah sambil menyaksikan webinar ini ya. Karena kami selalu setia menemani Anda di rumah saja nih untuk membagikan informasi-informasi penting dan pastinya terupdate seputar bisnis kompak dan pengetahuan lainnya yang pastinya berguna bagi Anda ya. Dan juga kesehatan Anda dan pastinya bisnis Anda di sepanjang tahun 2021 ini. Ya, acara ini tentunya disiarkan secara live ya, melalui aplikasi Zoom Kompak, dan juga untuk yang mau di Facebook Kompak juga bisa, dan juga Instagram Kompak Info. Oke, yang saya yakin tentunya sebagian besar pemirsa banyak yang sudah mengenal aplikasi-aplikasi tersebut nih ya, sehingga akan lebih memudahkan kita tentunya untuk bisa mengakses webinar ini di mana saja dan kapan saja ya, terserah tinggal dipilih ya. Mau yang suka Zoom, ada yang di Facebook, silahkan ya. Dan bagi yang ingin hadiah nih, jangan lupa ya bahwa menjelang akhir acara ini akan ada kuis menarik bagi mitra bisnis kompak dan seluruh pemirsa yang ada di rumah nih. Di mana pastinya tersedia hadiah menarik untuk Anda semua yang beruntung nih. Sehingga pastikan Anda menyaksikan acara webinar ini hingga akhir acara nanti. Ya. Nah, baik pemirsa, pada webinar kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, yang berhubungan dengan kesehatan gigi kita, yaitu tentang kenali penyebab gigi ngilu dan tips untuk mencegahnya. Nah, ini ya. Apa saja sih sebenarnya penyebab gigi ngilu yang sering dialami oleh masyarakat kita nih ya? Dan bagaimana kita dapat mencegahnya? Semuanya akan saya jelaskan secara lengkap pada webinar kita kali ini ya. Jadi, buat pemirsa di rumah nih yang kebetulan punya masalah dengan gigi, topik kita kali ini pastinya berguna nih ya. Kenapa? Kita lihat sendiri. Oke. Nah, pemirsa tentunya menerapkan pola hidup sehat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini adalah sebuah keharusan tentunya bagi kita semua. Saya yakin pemirsa semua pastinya setuju. Namun sebenarnya menjaga kesehatan tubuh itu bukan hanya menjaga kondisi kesehatan fisik kita saja ya. Karena saat ini kan biasanya banyak banget yang ngomong, wah nih saat ini yang lebih penting ada daya tahan tubuh kita gitu. Betul sekali memang. Tapi organ-organ tubuh lainnya juga perlu kita perhatiin nih. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan gigi kita sepanjang hari. Tuh ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih. Ada nggak nih pemirsa di rumah yang pernah sakit gigi? Ya, pastinya pernah ya. Gimana rasanya kira-kira? Pasti nggak enak sekali ya pemirsa. Walaupun ada sebuah lagu nih yang mengatakan bahwa lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati. Wah, tapi saya yakin pemirsa di rumah pasti nggak ada yang mau sakit gigi nih ya, meskipun tidak lebih baik dari sakit hati gitu ya. Nah, merawat gigi agar tetap bersih dan sehat sebenarnya bukan hanya penting untuk diri kita sendiri pemirsa ya, tetapi juga akan membantu kita dalam mencegah berbagai penyakit yang akan timbul di dalam diri kita dan juga penyebaran infeksi pada orang lain. Tuh, ya. Salah satu masalah yang sering timbul untuk masalah kesehatan gigi adalah gigi yang seringkali terasa ngilu saat kita mengkonsumsi jenis makanan tertentu nih. Ya, salah satunya adalah es misalnya ya. Nah, sebenarnya gigi ngilu saat menyikat gigi atau ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu adalah ketidaknyamanan sebenarnya yang sering dialami oleh orang dengan gigi sensitif. Nah, kebetulan saya bukan salah satunya, tapi teman saya banyak banget yang mengalami masalah dengan gigi ngilu nih terutama ya. Nah, masalah gigi ngilu karena gigi sensitif ini memiliki beragam penyebab pemirsa. Namun tentunya ada juga langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengatasinya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa saja penyebab dari gigi ngilu tersebut dan bagaimana kita dapat mencegahnya agar kita bisa terhindar dari gigi ngilu tersebut. Nah, sebelum kita sama-sama belajar apa saja penyebab dari gigi ngilu pada gigi yang kita rasakan, kita perlu tahu nih sebelumnya ya, mengapa gigi kita itu sering merasa ngilu pemirsa.
Nah, ya. Nah, ini segera informasi dan juga edukasi juga nih buat pemirsa semua ya. Nah, rasa ngilu pada gigi karena gigi sensitif sebenarnya umumnya terjadi ya akibat terkikisnya lapisan pelindung gigi atau email gigi. Nah, email gigi ya. Nah, terkikisnya email gigi ini dapat menyebabkan lapisan gigi yang disebut dentin, ingat ya, terekspos ke bagian luar gigi, pemirsa. Nah, ketika dentin yang kaya akan serabut saraf ini terpapar berbagai rangsangan seperti makanan, juga minuman dingin, ya panas, kemudian asam atau aktivitas tertentu lainnya yang melibatkan gigi, maka serabut saraf gigi akan terangsang sehingga muncul rasa ngilu pada gigi, pemirsa. Nah, dalam beberapa kasus, dentin juga bisa terpapar lantaran penyusutan atau penyakit gusi yang kemudian menyebabkan gigi ngilu dan nyeri, pemirsa. Nah, itulah pemirsa penyebab dari mengapa gigi kita sering terasa ngilu. Namun sebenarnya yang memicu timbulnya ngilu pada gigi kita itu bukan itu saja sebenarnya penyebabnya, pemirsa. Ada lagi penyebab lainnya yang seringkali tidak kita sadari dalam aktivitas menyikat gigi misalnya sehari-hari. Nah, lebih lengkapnya apa aja nih aktivitasnya? Ya, saya jabarkan ya pemirsa ya. Yang pertama adalah kesalahan saat kita menyikat gigi. Tuh. Salah satu penyebab terkikisnya email pada gigi yang dapat memicu gigi ngilu adalah cara kita dalam menyikat gigi kita. Kita terkadang menyikat gigi kita terlalu kuat nih ya, orang mungkin tenaganya luar biasa, atau agar kita berharap gigi kita menjadi lebih bersih. Padahal cara ini salah, pemirsa, sebenarnya. Pemilihan sikat gigi yang tidak tepat juga seringkali menjadi penyebabnya, pemirsa. Misalnya nih ya, memilih bulu sikat yang kasar, atau kita kenalnya kalau kita ke supermarket atau ke minimarket atau ke apapun, biasanya ada berbagai pilihan ya. Ada yang soft ya, ada yang hard gitu ya. Nah memilih bulu sikat yang kasar atau terlalu runcing bisa juga melukai gusi kita pastinya dan mengikis lapisan gigi sehingga menyebabkan gigi kita sensitif. Nah, untuk mengatasinya, cobalah beralih ke sikat gigi dengan bulu sikat yang lebih lembut nih pemirsa ya, dan lakukan penyikatan gigi Anda dengan hati-hati, lembut, dan secara perlahan-lahan aja ya. Jadi nggak perlu terlalu keras gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan obat kumur secara berlebihan, pemirsa. Ya, kandungan alkohol dan bahan kimia lain pada obat kumur atau mouthwash biasanya kita bilang ya, dapat membuat gigi kita menjadi lebih sensitif, terutama jika dentin kita sudah terbuka. Dentin itu yang seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, batasi nih atau hindari penggunaan obat kumur dan lebih rajinlah menyikat gigi dan membilasnya dengan seksama. Lalu juga perlu gunakan benang gigi atau kita biasanya kenalnya dengan dental floss ya, untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang sulit terjangkau oleh sikat gigi, pemirsa. Oke. Nah, yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ini juga berpengaruh, pemirsa. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang asam, bersoda, manis, dan permen yang lengket di gigi dapat merangsang saraf di gigi yang sensitif, pemirsa. Jadi, batasilah dan hindari berbagai makanan dan minuman tersebut. Jika sudah terlanjur mengkonsumsinya, tunggu kurang lebih 1 jam, kemudian langsung kita bisa menyikat gigi. Nah, disarankan juga untuk pemirsa untuk lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur nih. Kenapa? Karena kaya serat ya, dan juga keju, susu, teh hijau atau teh hitam oke juga dah ya, dan juga yogurt ini juga oke. Nah, asupan tersebut kenapa? Asupan tersebut itu dapat melembabkan mulut serta melawan asam dan bakteri yang dapat menggerogoti lapisan gigi kita, pemirsa. Nah, yang keempat nih. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kebiasaan menggertak gigi ya. Sering ya pemirsa lihat ya. Saya nggak terbiasa untuk menggertak gigi, tapi banyak sekali teman saya yang, nah bahkan ada juga teman akrab saya yang punya kebiasaan seperti itu. Nah, kebiasaan seperti ini dapat menyebabkan email gigi terkikis, pemirsa. Bahkan dalam beberapa kasus nih, kebiasaan menggertak gigi bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu nih, pemirsa, seperti stres dan juga yang lainnya. Nah, kalau stres, Anda disarankan untuk berkonsultasi ke dokter untuk mengobati kondisi stres tersebut ya, supaya kebiasaan ini menjadi hilang. Cara lain yang dapat dilakukan untuk melindungi gigi dan juga kebiasaan ini adalah dengan menggunakan pelindung mulut nih. Nah, tapi jarang banget nih saya lihat ya, orang menggunakan pelindung mulut ya. Atau mungkin yang paling umum lah, melakukan perawatan gigi atau mengubah posisi gigi dan merelaksasi otot rahang dan mulut. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Oke, yang kelima,
yaitu pemutihan gigi atau bleaching. Ya, ini banyak banget nih. Saya makanya nggak mau nih di bleaching ya, walaupun agak sedikit nggak begitu putih, tapi nggak mau nih ya. Bleaching atau pemutihan gigi dapat memicu gigi ngilu atau gigi sensitif, pemirsa. Nah, kenapa? Karena seperti istilahnya bleaching itu berarti artinya kita mengikis ya sebagian dari gigi kita. Nah, untuk meringankan gigi yang ngilu disarankan menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan allantoin dan juga tea tree oil nih. Kalau memang sudah terlanjur di bleaching nih, nah harus menggunakan itu. Nah, jika memerlukan perawatan tertentu, tentunya disarankan untuk kita berkonsultasi ke dokter gigi juga pastinya, ya. Nah, kemudian yang keenam, ini penumpukan plak yang berlebihan. Penumpukan plak yang berlebihan dapat menyebabkan lapisan email gigi hilang dan membuat gigi menjadi lebih sensitif, pemirsa. Untuk mencegahnya, lakukan perawatan gigi harian nih. Yang paling mudah aja ya, misalnya merajin menyikat gigi dengan pasta gigi terbaik dan menggunakan dental floss atau benang gigi tadi untuk membersihkan sisa-sisa makanan, ya. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan. Nah, ini juga yang sering nih ya. Kalau saya cukup rajin, meskipun tidak 6 bulan sekali, tapi minimal saya 10 bulan dalam 1 tahun itu saya 2 kali, ya. Membersihkan karang gigi ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali atau setiap kali diperlukan. Ya, kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh faktor kondisi medis, pemirsa. Nah, karena apa? Karena seiring bertambahnya usia, gusi akan menyusut, pemirsa. Itu alami ya, dan pastinya melemah, sehingga berdampak menyebabkan gigi sensitif. Serta kita pastinya rentan mengalami penyakit dari masalah gusi. Gigi berlubang dan tambalan gigi yang patah atau bocor juga bisa sebenarnya memicu rasa ngilu pada gigi. Nah, perawatan menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan fluoride yang cukup, prosedur tambal gigi ya untuk menutupi akar biasanya, kemudian ada lagi silen gigi, banyak deh caranya ya. Hingga pada kasus yang serius nih, yaitu perawatan saluran akar dan cangkok gusi. Oh, bahkan ada tuh ya. Nah, ini pasti biasanya kalau sudah parah banget akan disarankan oleh dokter gigi. Nah, rupanya banyak sekali ya masalah yang mungkin timbul akibat dari ketidaktahuan kita mengenai cara menggosok gigi dan juga karena tidak terawatnya gigi kita dengan baik nih, pemirsa. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kita merawat gigi kita sejak kecil nih, berikutnya juga saya akan berikan tips nih buat pemirsa nih. Bagaimana kita bisa melakukan menjaga gigi kita selalu sehat dan terhindar dari gigi ngilu pada gigi. Ya, diantaranya yang pertama pasti kita sikat giginya tuh bukan hanya pagi hari tapi juga sebelum tidur. Nah, kita dianjurkan untuk menyikat gigi kita 2 kali sehari, yaitu setiap pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. Namun banyak orang yang masih sering lupa, bahkan malas nih ya, mungkin karena buru-buru ya. Di Jakarta ini kan cukup, kalau Jakarta ya, kalau kota Jakarta kebetulan juga cukup sibuk gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin lupa ya. Nah, malamnya juga jangan lupa ya, karena banyak orang yang sering lupa bahkan malas menyikat gigi sebelum tidur. Lalu sebenarnya mungkin beberapa dari kita bertanya nih, kenapa sih penting sekali menyikat gigi kita sebelum tidur, pemirsa? Kita dianjurkan untuk menyikat gigi kita sebelum tidur karena sisa-sisa makanan yang ada di gigi akan tetap tinggal pada gigi kita semalaman jika tidak dibersihkan. Akibatnya, sisa-sisa makanan itu dapat membusuk dan ikut merusak gigi kita. Itu, pemirsa. Ya. Nah, yang kedua, ganti bulu sikat gigi yang lebih lembut. Itu tadi sudah saya singgung di awal ya. Mengganti sikat gigi yang lebih lembut tentunya, bulu sikat giginya pastinya ya, adalah hal yang perlu kita lakukan. Karena bulu sikat yang keras dan tajam dapat merusak email dan membuat dentin kita keluar yang pada akhirnya akan membuat gigi kita ngilu, pemirsa. Ya, bulu-bulu sikat gigi yang lembut akan mengurangi gesekan sebenarnya antara bulu sikat dan email kita, sehingga dapat mengurangi risiko rusaknya email pada gigi kita. Nah, yang ketiga, perhatikan jenis makanan kita. Tuh. Pemirsa pasti tahu nih, jika makanan yang manis adalah salah satu penyebab utama gigi kita mudah rusak dan ngilu. Jadi jika ingin mencegah penipisan pada gusi dan juga ngilu pada gigi, hindarilah makanan yang manis maupun yang dapat lengket di gigi nih, pemirsa. Sebab kedua jenis makanan tersebut bisa jadi sasaran empuk bakteri penyebab rusaknya gigi dan bahkan membuat gigi kita berlubang, pemirsa. Dengan kita membatasi makanan dan minuman yang manis akan berdampak pada berkurangnya kadar gula yang masuk. Nah, gula yang ada di mulut nantinya akan diubah menjadi asam. Tuh, yang kemudian akan mengikis perlahan email gigi, ya, atau lapisan gigi kita yang keras nih, kalau pemirsa nggak tahu emailnya seperti apa. Dan membuat dentin kita keluar, atau syaraf yang ada tempat-tempat syaraf kita tuh keluar, ya, yang pada akhirnya akan membuat gigi kita ngilu.
Nah, semakin banyak kadar gula yang dikonsumsi, maka semakin tinggi juga asam yang akan mengenai gigi, pemirsa. Ya, selain itu, sisa makanan yang ada juga dapat menjadi penyebab timbulnya lubang pada gigi atau kita biasa menyebutnya karies ya, karies gigi ya. Ini karena sisa makanan yang menempel pada gigi kita kemudian diubah oleh bakteri normal yang ada di mulut menjadi asam. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, asam inilah sebenarnya yang dapat melarutkan mineral pembentuk gigi sedikit demi sedikit. Memang tidak terasa nih, yang akhirnya jadi lubang deh. Ya. Jadi, nah, terus gimana dong kalau saya hobi? Nah, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali makan makanan yang mengandung gula ya, tapi batasilah konsumsinya secukupnya saja. Yang keempat, konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Ada makanan tentunya yang merusak gigi, ada juga yang baik untuk gigi. Makanan seperti buah dan sayuran baik untuk merangsang keluarnya air liur sehingga gigi lebih terlindungi dan bakteri penyebab gigi berlubang. Ya. Selain itu, air putih dan permen karet bebas gula, nah ini juga bisa membantu nih. Yang bebas gula loh ya, bukan yang permen karet biasa nih. Juga bisa membantu menyingkirkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi yang dapat membuat gigi kita rusak, pemirsa. Nah, apabila kita sudah terlanjur memiliki gigi yang sensitif, gimana dong? Ya, kan sering merasa ngilu nih. Nah, maka hindarilah mengkonsumsi makanan yang dapat membuat gigi kita ngilu nih. Ya, seperti tadi sebutin, ada pedas, manis, es, dan juga yang lain-lain. Nah, selain itu, untuk mencegah agar gigi kita tidak berlubang nih, kita perlu mencukupi makanan yang kaya akan vitamin D nih. Karena apa bentuk tulang ya, kalsium ya. Sebab vitamin D ini telah terbukti turut berperan dalam penyerapan mineral yang baik untuk kesehatan kita, seperti kalsium dan fosfat yang didapat dari asupan makanan sehari-hari. Nah, vitamin D ini bisa didapatkan dari asupan seperti produk susu dan produk olahannya ya. Produk suplemen kalsium kita juga ada tuh yang Clostanin Culture ya. Dan juga bisa didapatkan kalau mau alami juga bisa, yaitu melalui sinar matahari, tapi pastinya lama. Tapi kalau sudah tua, ya atau sudah senior lah ya, nah gigi kita juga nggak akan bisa tumbuh lagi sebenarnya. Dari awal, dari muda harus sudah. Atau dari kecil kita harus sudah bisa merawat gigi kita. Nah, yang terakhir periksa gigi ke dokter secara rutin nih ya. Masalah terbesar dari kita adalah bahwa banyak orang tidak memeriksakan diri mereka secara rutin ke dokter gigi. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali untuk memeriksakannya. Nah, ini bahaya nih. Padahal dianjurkan untuk memeriksakan gigi rutin ke dokter paling tidak 2 kali, seperti saya sebutkan tadi, dalam setahun. Nah, ketika kita memeriksa nih, dokter gigi punya kemampuan nih untuk dapat menganalisa gigi kita dan memberikan saran yang tepat untuk perawatan gigi kita ke depannya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Dan yang last but not least, tentunya gunakan pasta gigi yang mengandung allantoin dan juga tea tree oil. Nah, ini tips terakhirnya. Jangan hanya memilih pasta gigi yang dapat membuat gigi kita menjadi bersih aja, banyak pastinya ya, di pasaran pasti banyak tuh yang bisa membuat gigi kita bersih. Tapi pastikan juga bahwa pasta gigi yang kita gunakan mengandung allantoin dan juga tea tree oil. Kenapa? Karena allantoin dan tea tree oil yang ada dalam pasta gigi kita akan bekerja melindungi gigi kita dari risiko rusak dan juga ngilu. Nah, allantoin dan juga tea tree oil ini akan melawan bakteri dan menyediakan perlindungan yang aman bagi gigi kita. Ya, memang kalau kita lihat di pasaran banyak sekali kita mendengar di berbagai media pastinya ya, pasta gigi yang mengandung ada fluoride. Namun jarang sekali ada pasta gigi yang bukan hanya mengandung fluoride, namun juga memiliki kandungan allantoin dan tea tree oil. Jarang kan pasti pemirsa, ya kan? Di TV atau dimanapun kita lihat itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, selanjutnya nanti saya akan informasikan kepada pemirsa semua mengenai pasta gigi yang sangat istimewa dan memiliki semua kandungan penting tersebut. Ya. Nah, itulah beberapa tips merawat gigi yang bisa kita lakukan nih pemirsa agar gigi kita selalu sehat, bersih, dan juga terhindar dari ngilu nih. Nah, sebenarnya hal itu cukup mudah ya untuk dilakukan ya pemirsa. Hanya saja mungkin dari beberapa tips tadi ada yang bertanya nih, dan terutama yang terakhir. Tadi emang ada nih pasta gigi yang memiliki kandungan ada fluoride, ada allantoin, ada tea tree oil sekaligus. Nah, pemirsa, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya ada, yaitu yang namanya pasta gigi White Max. Ini dia nih. Nih, pasta giginya ya. Nah, pasta gigi White Max ini memiliki banyak sekali keunggulan nih jika dibandingkan dengan pasta gigi lain yang ada di pasaran nih. Karena pasta gigi ini bukan hanya mampu menjaga kesehatan gigi kita, namun sekaligus juga mampu mengontrol bakteri yang ada di mulut kita. Selain itu, pasta gigi White Max ini memiliki 3 kandungan istimewa yang sangat penting bagi gigi kita, yaitu apa aja? Yang pertama ada cooling agent. Nih, ya.
Kandungan ini memiliki fungsi sebenarnya untuk menyegarkan mulut atau anti halitosis. Ini kalau pas puasa oke banget kayaknya nih ya. Iya, ya. Yang kedua, ada allantoin nih. Kandungan allantoin ini sebenarnya pemirsa memberikan manfaat, yaitu mencegah infeksi jaringan gusi itu ya, atau gingivitis ya. Di antaranya juga bisa untuk gusi bengkak dan juga yang lainnya. Kemudian mencegah infeksi dan kerusakan jaringan sekitar akar gigi itu, periodontitis. Nah, ini ya. Kemudian mencegah penipisan gusi dan juga menguatkan akar gigi dalam gusi, ya. Dan yang ketiga ada tea tree oil, ya. Kandungan tea tree oil ini memiliki manfaat, kalau pemirsa mau tahu, ini ada anti plak nih atau karang gigi nih tuh. Jadi kalau kita konsumsi white mac ini, karang gigi kita pasti nggak terbentuk deh, ya. Dan juga menyiapkan bakteri yang tidak berguna di gigi dan rongga mulut. Nah, efektif nih juga nih bagi gigi dan gusi sensitif. Itu dia sebenarnya ya kata kuncinya hari ini. Dan pemirsa di rumah juga perlu tahu nih, ada beberapa perbedaan yang besar antara pasta gigi yang ada di pasaran dengan pasta gigi White Mac yang dimiliki oleh Kompak. Yaitu, yang pertama, pasta gigi biasa tidak dapat mengontrol bakteri yang ada di dalam mulut. Sedangkan pasta gigi White Mac merupakan pasta gigi yang spesialisasi dalam mengontrol bakteri yang ada di dalam mulut kita. Ya, pasta gigi biasa yang ada di pasaran juga memiliki daya bersih yang kurang untuk menghilangkan plak atau karang gigi. Sedangkan pasta gigi White Mac memiliki daya bersih yang sangat baik dalam menghilangkan plak atau karang gigi. Pasta gigi biasa memutihkan gigi kita dengan cara mengikis email kita karena mengandung silika. Sedangkan pasta gigi White Mac memutihkan gigi kita dan melindungi email kita karena mengandung high calcium. Itu bedanya. Kemudian pasta gigi biasa juga memiliki kesegaran yang tidak tahan lama di dalam mulut, sedangkan pasta gigi White Mac memiliki kesegaran yang tahan lama. Dicoba deh kalau pemirsa nggak percaya ya. Nah, pasta gigi biasa juga hanya untuk menyikat gigi saja, sedangkan pasta gigi White Mac dapat digunakan untuk menyikat gigi dan kumur-kumur. Kalau tadi kan kita dengar tuh, ada salah satunya adalah pemakaian mouthwash ya. Nah, ini nggak perlu. Karena bisa juga digunakan untuk kumur-kumur untuk membersihkan seluruh rongga mulut kita, pemirsa. Ya, pasta gigi biasa boros dalam pemakaiannya, sedangkan pasta gigi White Mac sangat hemat dalam pemakaiannya. Karena konsentrat sekali pastinya. Ya. Nah, pasta gigi biasa tidak dapat dipakai pada gigi dan gusi yang sensitif, sedangkan pasta gigi White Mac sangat dianjurkan untuk digunakan pada gigi dan gusi yang sensitif. Karena apa? Karena tadi ada tea tree oil-nya. Nah, selain mampu mengatasi rasa ngilu pada gigi kita, pasta gigi White Mac ini juga telah terbukti mencegah serta menyembuhkan sariawan nih pada mulut kita. Nah, pasti kalau pemirsa sudah pernah menggunakan, pasti banyak kesaksian juga nih, ya, mengenai sariawan ini. Yang tadinya sering sariawan, sekarang juga enggak. Ada salah satu leader kita yang tadinya sering sariawan, sekarang enggak. Nah, itu banyak sekali pokoknya ya. Nah, seperti pemirsa ketahui bahwa apabila kita mengalami sariawan, pastinya tentunya akan sangat mengganggu sekali aktivitas kita sehari-hari ya, sehingga akhirnya bisa berpengaruh juga ke kesehatan tubuh kita. Ini yang harus kita hindari nih pemirsa, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Jadi kesimpulannya adalah, asalkan kita rajin merawat kebersihan gigi dan juga menjaga kesehatan mulut kita, pastinya pemirsa di rumah juga bisa terhindar dari gigi ngilu dan juga beberapa penyakit yang berhubungan dengan gigi. Jangan lupa loh ya, saya juga dapat ini info yang bagus banget nih, bahwa kesehatan gigi kita ternyata juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Silakan ditanya ke dokter jantung, pasti setuju dengan omongan saya. Kesehatan gigi kita ini berhubungan dengan kesehatan jantung kita. Nah, ya. Nah, saat ini sebagian dari pemirsa di rumah ada yang tanya nih, gimana nih cara mendapatkan pasta gigi White Mac ini ya? Karena saat ini di beberapa daerah kan masih PPKM ya. Nah, pembatasan kegiatan nih, ya. Terus gimana caranya kita untuk mendapatkan produk ini nih, ya? Nah, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk pasta gigi White Mac ini, pemirsa bisa mendapatkan produk ini tanpa perlu keluar rumah. Gimana caranya? Ya, pemirsa bisa menghubungi teman atau sahabat yang sudah mengundang Anda mengikuti webinar ini, atau melalui training center maupun kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui apapun jasa pengiriman cepat lain ke rumah Anda, ya. Nah, atau yang mau lewat website Kompak juga bisa ya, di www tentunya kompak.co.id. Pemirsa bisa browsing di sana untuk melihat produk Kompak dan membelinya menggunakan personal komputer Anda atau juga melalui smartphone Anda. Atau yang kalau sudah punya smartphone ya nggak perlu ini lagi ya, ada aplikasi Kompak Mobile tentunya di smartphone Anda.
Ya, Anda bisa mendapatkan sana. Jadi semuanya sudah serba online dan sangat mudah untuk dilakukan. Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir webinar kita. Namun sekali lagi saya ingatkan bagi mitra bisnis kompak maupun pemirsa di rumah untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat ya, karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar bisnis dan produk kompak yang pastinya akan bermanfaat tentunya untuk Anda semua. Dan juga kami ingin mengingatkan pemirsa semua untuk mengundang teman-teman, pemirsa dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti area Seasonal Achiever ya melalui Zoom yang akan diselenggarakan besok nih pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pada pukul 14 atau pukul 2 sampai dengan selesai ya. Nah, ikutilah acara tersebut tentunya untuk mendapatkan inspirasi sukses dengan menyaksikan para mitra usaha kompak yang telah berprestasi dan mendapatkan berbagai penghargaan yang ada di kompak. Serta pastinya dapat menambah semangat kita dalam menjalankan bisnis kompak ini. Ya, baik. Demikianlah sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian dan hari ini khusus untuk pemirsa setia webinar kompak, saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini ya. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan minimal 3 penyebab ngilu pada gigi kita. Gampang kan? Sebutkan minimal 3 penyebab ngilu pada gigi kita. Ya, sudah ya. Jawaban kuis pemirsa bisa kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kami terima paling lambat tanggal 1 Maret 2021. Dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya. Akhir kata, atas nama semua kru yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Tetap tampilkan senyum terbaik Anda, meski di masa pandemi ini ya. Saya Nicholas Yosi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda, dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar, and keep smiling with produk Kompak. Sampai jumpa!